Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang prajurit, pasti kita tahu kalau di negara kita prajurit mungkin bisa menjadi bagian dari seperti TNI, Polri yang ambil bagian dalam tugas keamanan negara, yang ambil bagian dalam melaksanakan tugas-tugas militer. Ibu bapak saudara, nasihat Rasul Paulus yang disampaikan kepada anak rohaninya Timotius, agar Timotius dalam pelayanannya memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan, termasuk juga persoalan dari para senior yang mengusik usia atau kemampuan dari Timotius, sehingga dia boleh terus dikuatkan, sehingga dia terus boleh diberikan semangat. Pada nats ini juga kita boleh melihat bagaimana panggilan untuk menderita, yang judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, panggilan untuk menderita, di mana Paulus menyapa anak rohaninya itu, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus, untuk dapat ambil bagian menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Maka kita harus menjadi kuat. Karena apa? Ada kasih karunia Allah yang menguatkan kita, memampukan kita, sehingga kita mampu untuk menjadi saksi kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap untuk mengajar orang lain, dapat menyaksikan kepada mereka. Lalu kita boleh fokus menghadapi situasi, boleh fokus mengerjakan usaha kita. Ketika penderitaan itu terjadi, maka kita diminta untuk melihat, memandang kepada Yesus yang juga dulu pernah mengalami, dia juga pernah menderita untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seorang prajurit juga yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ketika dia hanya memikirkan perutnya saja, hanya memikirkan keuangannya saja, maka dia tidak dapat konsentrasi mengerjakan tugas panggilannya sebagai seorang prajurit. Paulus terinspirasi ketika melihat pasukan Romawi yang berpakaian lengkap, yang mengerjakan tugasnya sebagai prajurit, mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan setia, sehingga dia memiliki inspirasi untuk membuat ilustrasi kepada Paulus bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Maka Paulus juga meminta kepada Timotius agar dia boleh meniru seorang prajurit, meniru seorang olahragawan, meniru seorang petani, sebagaimana mereka yang merupakan pemberitaan Injil yang harus menderita karena Injil yang diberitakan, dibelenggu seperti seorang penjahat, harus dipenjara karena dianggap seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak pernah terbelenggu, dan jika kita pun tidak setia,
Allah tetap setia terhadap kita. Dia Allah yang setia kepada kita. Dia Allah yang setia, yang menerima kita apa adanya. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya buat satu kata-kata motivasi, kata-kata bijak. Penderitaan karena iman dalam Kristus menjadikan kita tahan uji untuk siap naik ke level berikutnya. Mari tetap setia dalam iman kita. Sebagai para prajurit Kristus, kita boleh tetap bertahan sampai dengan kesudahannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh, yang terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi bagian dari para prajurit-Mu Tuhan yang tetap setia meskipun kami harus menghadapi penderitaan karena iman kami, karena Injil yang kami beritakan. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.